Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pembahasan kita kali ini mengenai distribusi binomial. Yang pertama yaitu mengenai variabel acak. Sebelum ke variabel acak, kita review kembali materi yang lalu atau di matematika wajib, itu mengenai percobaan acak, ruang sampel, titik sampel, peluang dari suatu kejadian. Jadi yang pertama yaitu percobaan acak. Percobaan acak adalah percobaan yang dapat diulang dengan kondisi yang sama dengan kemungkinan yang selalu tetap. Ingat ya, percobaan acak adalah percobaan yang dapat diulang dengan kondisi yang sama dengan kemungkinan yang selalu tetap. Nah, disebut acak itu sendiri adalah kepastian hasil yang akan muncul tidak diketahui. Jadi kepastian hasil yang akan muncul tidak diketahui, namun kemungkinan yang akan muncul dapat diketahui. Jadi kepastian hasilnya tidak dapat diketahui, namun kemungkinan yang akan muncul dapat diketahui. Nah, untuk contoh pelemparan sebuah koin. Nah, pelemparan sebuah koin itu kalau tidak angka, gambar. Nah, itu kita kemungkinan hasilnya kita tidak akan tahu, tapi kemungkinan yang akan muncul itu kita akan tahu pasti kalau tidak angka artinya gambar. Jadi contohnya adalah dadu. Dadu juga seperti itu ya. Dadu hasilnya kita tidak akan tahu berapa yang akan muncul, tapi kemungkinan yang akan muncul kita tahu kalau tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena jumlah mata dadu itu ada 6. Kita lanjut ke ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Himpunan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Contoh, kemungkinan hasil pada pelemparan sebuah koin, angka, atau gambar. Nah, jadi contoh kemungkinan hasil pada pelemparan sebuah koin, angka, atau gambar. Jadi kemungkinannya itu pasti kalau tidak angka, gambar. Maka ruang sampelnya itu disimbolkan dengan S, yaitu A dan G. Kemudian banyaknya ada 2, yaitu A dan G. Jadi A1, gambar 1. Jadi NS-nya itu ada 2. Jadi sampelnya A dan G, kemudian NS-nya adalah 2. Kemudian yang selanjutnya kita membahas titik sampel anggota ruang sampel. Jadi definisi titik sampel adalah anggota ruang sampel. Contoh tadi sampelnya adalah A dan G, jadi anggotanya beranggotakan itu adalah 2. Perhatikan latihan. Pada pelemparan sebuah dadu, titik sampelnya adalah, nah ini ada kuis. Ini ada kuis. Di sebuah keranjang terdapat 5 buah pir, 4 buah apel, dan 2 buah jeruk. Budi melakukan sebuah percobaan acak dengan mengambil 1 buah pir dari dalam keranjang tersebut. Ruang sampel dari percobaan acak yang dilakukan oleh Budi adalah, ingat di situ adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Oke, kita selanjutnya ya. Kita masuk ke peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diinginkan dengan banyaknya seluruh kemungkinan kejadian. Jadi, peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diinginkan dengan banyaknya seluruh kemungkinan kejadian. Atau dapat dirumuskan PK atau di situ adalah peluang kejadian sama dengan N itu adalah menyatakan banyaknya kejadian yang diinginkan per banyaknya seluruh kemungkinan kejadian atau banyaknya sampel. Banyaknya ruang sampel, sama aja ya. Oke, untuk contoh, perhatikan pada pelemparan sebuah dadu, peluang kejadian munculnya mata dadu genap adalah pada pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya
atau peluang kejadian munculnya mata dadu genap adalah, nah sampelnya banyak, mata dadu ada 6, jadi sampelnya 1 S, di situ S 1 2 3 4 5 6. Jadi banyaknya sampel itu ada 6, NS-nya 6. Nah, kemudian peluang muncul mata dadu genap berarti 2 4 6. Jadi K-nya di situ 2 4 6. Jadi banyaknya kejadian yang diinginkan atau NK itu sama dengan 3. Sehingga peluang suatu kejadiannya dapat dirumuskan NK per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1/2. Oke, sekarang kita masuk ke latihan. Terdapat 3 koin yang dilemparkan secara bersamaan. Peluang mendapatkan 2 gambar adalah, nah 3 koin yang dilemparkan secara bersamaan. Peluang mendapatkan 2 gambar adalah, perhatikan kita di sini pakai diagram pohon, pakai tabel juga bisa. Jadi pakai diagram pohon, itu koin pertama yang pasti angka gambar. Kemudian koin kedua, dari angka itu kita bisa dapat peroleh angka gambar lagi. Kemudian koin ketiga itu terbagi lagi, lihat diagram pohonnya dengan seksama, angka gambar. Kemudian koin ketiga juga angka gambar. Kemudian pada koin pertama yang gambar itu diperoleh angka gambar. Kemudian koin ketiga juga angka gambar, angka gambar. Sehingga dapat kita susun diagram pohonnya. Jadi angka sebanyak 3 kali. Kemudian angka gambar. Nah, dari atas itu ya, lihat tanda panahnya angka gambar. Kemudian bagian bawah angka gambar angka. Kemudian yang di bawahnya lagi angka gambar. Kemudian untuk koin pertama yang gambar angka GAA. Kemudian gambar angka gambar GAG. Kemudian gambar angka. Kemudian gambar sampai 3 kali. Nah, ini di hasilnya. Lihat di sebelah kanan itu ada angka sampai 3 kali. Angka gambar angka, gambar angka gambar, gambar angka, gambar angka gambar angka, gambar. Nah, pertanyaannya adalah peluang mendapatkan 2 gambar. Ingat ya, peluang mendapatkan 2 gambar. Jadi kalau kita perhatikan dari sini, yang ada 2 gambar itu adalah AGG, kemudian GAG, kemudian GGA. Sehingga sampelnya ini ada sebanyak 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NS-nya ada 8. Ini ruang sampelnya jika dituliskan seperti ini. Angka gambar. Kemudian itu ini dia. NS-nya ada sebanyak 8. Kemudian peluang suatu kejadiannya atau K-nya, banyak kejadian yang diinginkan itu AGG, GAG, GGA. Jadi kejadiannya ada 3. Sehingga peluang suatu kejadian munculnya gambar pada pelemparan 2 buah koin secara bersamaan adalah NK per NS. NK-nya 3, NS-nya 8. Jadi hasilnya adalah 3/8. Nah, perhatikan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke variabel acak. Jadi tadi udah mereview, itu adalah pelajaran matematika wajib. Sekarang kita masuk ke intinya, yaitu variabel acak. Variabel acak yang memetakan anggota ruang sampel ke himpunan bilangan real. Variabel acak adalah variabel yang memetakan anggota ruang sampel ke himpunan bilangan real. Variabel acak ini menunjukkan ukuran karakteristik pada setiap kejadian dari ruang sampel. Jadi ukuran karakteristik pada setiap kejadian ruang sampel. Oke, untuk contoh pada pelemparan sebuah koin. Di sini kita buat X menyatakan banyaknya angka yang muncul. X menyatakan banyaknya angka yang muncul. Jadi sampelnya itu adalah kalau satu buah koin itu angka gambar, maka X yang menyatakan X-nya itu pasti kalau muncul angka itu 1,
Pasti yang muncul kalau satu buah koin itu angka gambar kan. 1 jika satu angka yang muncul, kemudian 0 karena gambar yang muncul jadi tidak dihitung, jadi 0. 0 jika tidak ada angka yang muncul. Jadi kemungkinannya X yang menyatakan banyaknya angka yang muncul adalah 0 dan 1. Itu kenapa dibuat 0,1, itu bacanya sebenarnya X sama dengan 0 dan 1. Jadi diurutkan dari bilangan terkecil ke yang besar, jadi 0 dan 1. Kemudian untuk contoh 2, pelemparan pada sebuah dadu. X menyatakan banyaknya mata dadu yang muncul. Banyaknya mata dadu yang muncul. Ruang sampel pada sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga X-nya yang menyatakan banyak mata dadu yang muncul 1 jika muncul mata dadu 1. 2 jika muncul mata dadu 2, 3 jika muncul mata dadu 3, dan seterusnya. Sehingga nilai X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, coba kalian perhatikan latihan berikut ini. Jika variabel acak X menyatakan banyaknya gambar yang muncul pada pelemparan 2 koin, maka bentuk berikut yang benar adalah nah, pada 2 buah koin, ingat ya, boleh pakai cara diagram pohon. Nah, pilihannya A atau B. Bentuk berikut yang benar adalah, pakai diagram pohon ya. Untuk clue, kamu buat untuk koin pertama angka gambar, kemudian dari koin pertama itu angka gambar masuk ke koin kedua AG lagi, kemudian koin pertama lagi AG lagi, baru nanti disusun pasti nanti ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, kemudian gambar-gambar. Jadi perhatikan kalau di situ pertanyaannya adalah X menyatakan banyaknya gambar yang muncul. X menyatakan banyaknya gambar yang muncul. Oke, itu pilihannya A atau B. Selanjutnya kita masuk ke variabel. Variabel acak di sini kita hanya membahas, untuk materi kali ini kita hanya membahas variabel itu sendiri terbagi 2, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit ini yang kita bahas saat ini. Untuk variabel acak kontinu itu nanti kita bahas ke distribusi binomial. Oke, variabel acak diskrit yaitu variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Variabel acak diskrit adalah variabel yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Ingat, untuk clue-nya, pada variabel acak diskrit tidak mengandung interval. Ingat ya, tidak mengandung interval. Contoh, pelemparan sebuah koin, X menyatakan banyaknya angka yang muncul. Ini tadi pada contoh pertama. Nah, pada poin pertama itu dia tidak membentuk interval. Jadi contoh berikut merupakan variabel acak diskrit, tidak mengandung interval. Contoh yang lain, X menyatakan jumlah produksi telur per bulan per induk. Menyatakan jumlah produksi telur per bulan per induk. Jadi, ini merupakan contoh variabel acak diskrit karena jumlah telur dapat dihitung dan tidak membentuk interval. Jumlah telurnya dapat kita hitung berapa per bulannya dan tidak membentuk suatu interval ya. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang bukan variabel acak diskrit adalah menyatakan jumlah produksi beras per tahun di Cianjur, Jawa Barat. Menyatakan jumlah produksi beras per tahun Cianjur, Jawa Barat. Nah, ini bukan variabel acak diskrit karena membentuk interval. Karena kalau kita hitung per miligram beras itu bisa membentuk interval. Sedangkan diketahui pada soal itu adalah 883,281 ton. Jadi ini dalam bentuk ton. Jadi soal ini bisa berubah menjadi variabel acak diskrit jika kita melakukan pembulatan ke ribuan ton terdekat. Jadi perhatikan contoh yang berikutnya.
C. Menyatakan jumlah produksi beras per tahun di Cianjur, Jawa Barat. Lihat dalam kurungnya itu dalam ribuan ton. Nah, ini baru dikatakan variabel acak diskrit karena ada pembulatan ribuan ton terdekat gitu. Jadi ada kejelasan dan ada diketahui. Ya. Inilah contohnya. Jadi jumlah beras tahun 2010 802.000 ton. Kemudian jumlah beras pada tahun 2011 itu 789.000 ton. Jadi ada pembulatan terdekat ke ribuan tonnya. Misal contoh, coba kalian jawab ya. Tinggi badan siswa SMA 12 MIPA. Tinggi badan kelas 12 MIPA. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Nah, di sini saya akan membuat contohnya. Misalnya kalian jawab, yaitu berat badan seluruh kelas 12 MIPA di SMA 1 Galang. Nah, itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, berat badan kelas 12 MIPA di SMA Negeri 1 Galang dalam kurung dibulatkan ke kilogram terdekat. Oke, tolong diperhatikan dan setiap latihannya mohon diselesaikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.